kemurnian NU yang murni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kemurnian NU yang murni, judul yang kami angkat kali ini. Kita sebagai umat wajib bersanad atau bertaklid, akan tetapi tidak boleh taklid buta yang tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walau kita bodoh pun berkewajiban agar dapat memilah dan memilih yang harus kita ikutinya dan mana yang wajib kita tinggalkan. Dari ustadz yang mengajarkan kesesatan, terlebih soal akidah atau tauhid, karena awal beragama itu mengenal Tuhannya, atau menjadi pondasinya agama, atau menjadi rukun iman dan Islam. Walau kesemuanya mengikuti Nabi atau semua Nabi diikuti syariatnya, bila salah iman disebut non-muslim, karena yang disebut Islam itu selamat menyelamatkan. Dalam pengertian yang dapat menyelamatkan itu yang kita imani, dalam kurung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyelamatkan dari api neraka. Amal ibadah cuma sarana mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan semua nabi itu semuanya beragama Islam, karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat yang diajarkan berbeda-beda itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu kebutuhannya umat di masanya masing-masing, dan menunjukkan bahwa syariat itu dapat berubah-ubah, dalam kurung hukum fikih sifatnya dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, para imam manhaf mempunyai perbedaan pendapatnya, dan sepengetahuan kami NU berpendapat atau mengambil dari 4 imam, dalam kurung diambil tengah-tengahnya dari pendapat keempat imam tersebut yang menjadi rujukan orang Islam sedunia. Dan itu terbanyak dari pendapatnya Imam Syafi'i. Bukan berarti NU menyesatkan pendapatnya yang lain. Simbol hijau bendera NU, gambar jagat yang terikat, 9 bintang lambang NU, maknanya luas. Orang NU berarti wajib iman dengan adanya bumi ini bulat dan terus berputar sampai hari kiamat nantinya. Bulat sama dengan 129.600 derajat, yang berarti ayat Allah turun di sepertiga malam itu wajib dikias atau ditakwil. Kalau dipahami bulat-bulat, Allahnya terjebak di sepertiga malam hari, karena setiap detik dari jam 00 sampai jam 24.00 selalu ada silih berganti, yang berarti yang memahami bulat-bulat Tuhannya terjebak di sepertiga malam. Yang memahami bumi datar, mereka menolak bukti yang ada pada
di kutub utara. Bila matahari condong ke utara, di kutub utara tidak ada malam hari sama sekali. Bahkan ada ustadz mereka yang menambah dalil setelah aras. Mereka tambah dalil, katanya ada makhluk lagi yang paling besar. Entah diambil dari ayat yang mana lagi, sedangkan yang disebutkan cuma langit bumi beserta semua isinya saja. Gambar bintang menunjukkan bahwa orang NU memahami bintang yang ada di langit itu selain di atasnya kepala bila malam hari juga dapat disebut jauh dari bumi ini. Bintang simbol selain orang NU dalam keilmuannya bersanad ke Wali 9 juga agar sadar bahwa setiap diri manusia dikasih 9 lubang untuk dijaga dari api neraka kelak di sana. Simbol dari hijau itu simbol kehidupan. Semua manusia hidup karena adanya ruhnya. Dan yang dibekali agama Islam itu ruh. Dan untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam, adanya semua para nabi itu utusan agar menjadi teladan atau contoh umat manusia agar dapat melaksanakan Islamnya masing-masing. Yang dibekali agama Islam itu ruh, dan oleh sebab itu iman Islam itu wajib dipahami dengan rohaninya. Orang-orang yang memuja berhala atas prasangkanya karena iman Islamnya dipahami dengan hati pikirannya, sedangkan yang dapat dipahami oleh hati pikiran itu hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Di zaman jahiliyah akhir zaman ini para pemuja berhalanya tersimpan dalam hati pikirannya pemujanya dan malah merasa yang paling beragama dan agamanya golongannya bukan beragama Islam. Dan berhati-hatilah, di zaman akhir ada yang namanya Dajjal, dan tidak ada satu kampung yang ketinggalan menjadi titik-titiknya. Contohnya di NU ada yang bertauhid seperti Syiah dan seperti Wahabi. 73 golongan itu sama saja bila menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti pemuja berhala atas prasangkanya. Yang demikian wajib kita tinggalkan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.